agar supaya pelayanan tenaga listrik itu kontinu dapat dinikmati oleh konsumennya. Jadi banyak sebenarnya cara yang dilakukan agar sistem tenaga listrik itu menjadi handal. Yang paling penting, bukan paling penting lah, yang penting adalah bahwa tenaga listrik itu didistribusinya. Nah, distribusi. Jadi ada pembangkitan, kemudian ada transmisi, kemudian ada distribusi. Walaupun sebenarnya kalau misalnya terjadi kerusakan di pembangkit sudah jelas di transmisi dan distribusi juga akan mati gitu kan, atau akan tenaga listriknya tidak akan dapat disalurkan. Namun demikian bahwa tenaga listrik di tingkat konsumen ataupun di distribusi itu biasanya yang paling rentan untuk mengalami gangguan. Oleh karena itu maka dirancanglah desain untuk membuat sistem tenaga listrik itu tidak mengalami gangguan di tingkat distribusinya. Di antaranya yaitu dengan melakukan rekayasa di distribusi sistem tenaga listriknya. Baiklah, coba kita bahas sedikit, kita singgung sedikit mengenai distribusi di sistem tenaga listrik. Jadi sistem distribusi yang sering kita dengar ataupun kita amati ini sangat dekat dengan kita karena distribusi adalah tingkat terakhir menyalurkan tenaga listrik sampai kepada konsumennya. Jadi ada beberapa bentuk distribusi, artinya cara PLN untuk menyalurkan tenaga listriknya itu ada beberapa cara, diantaranya sistem distribusinya itu dibuat radial. Sistem distribusi radial ini adalah sistem distribusi yang sangat sederhana dan juga sistem distribusi yang boleh dikatakan keandalannya cukup rendah. Keandalannya cukup rendah. Sebentar ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, mohon maaf yang ini siapa nih? Oh, si Abdillah Rizki. Kalau kita lihat di sini dari ini high voltage atau medium voltage, medium voltage, kemudian masuk ke katakanlah gardu induk ini ya, ini gardu induk, kemudian masuk ke transmisi. Nah, dari transmisi ini nanti akan dicabangkan ke distribusi. Jadi ini distribusinya, ini trafo distribusi. Kemudian ada fuse-nya, fuse pengaman. Ini yang sering mengalami kerusakan, sering putus gitu kan. Kemudian dia akan disebarkan langsung ke rumah-rumah. Artinya begini, kalau terjadi pemadaman di sini, diputus di sini seperti yang di kursor saya ini, atau di fuse-nya ini putus, maka ada 3 rumah ini sudah jelas terputuslah sistem tenaga listriknya. Ini 3 rumah ini lambangnya saja, sebenarnya misalnya satu kecamatan misalnya, satu kecamatan. Kemudian begitu juga dengan yang ini, ketika terjadi putus di fuse ini, maka satu kecamatan juga akan mati tanpa ada backup atau jalan lain untuk suplai tenaga listriknya. Begitu juga dengan ini. Nah, ini adalah sistem
distribusi radial yang banyak digunakan di Indonesia. Ya, paling tidak di tempat tinggal kita rata-rata menggunakan distribusi radial ini. Jadi artinya sangat tidak handal. Apabila itu dibuat, maka itu akan sangat tidak handal. Oke, sekarang kita ada namanya sistem paralel. Jadi sistem paralel ini bahwasanya sama juga dengan radial yang tadi, radial ya. Tapi paralel ini dia sudah mendapatkan supply untuk dua tempat. Jadi sudah dibagi di dua tempat, satu distribusi, kemudian disebarkannya melalui dua tempat. Artinya kalau terjadi pemadaman di sisi tegangan rendah ini, maka satu tempat ini akan masih bisa menyala listriknya. Namun demikian, kalau seandainya terjadi pemutusan di fuse trafo distribusi ini, maka ini akan putus semuanya, dua-duanya. Jadi kemudian juga kalau feedernya ini putus di sini, dia masih ada saluran di satu lagi. Kalau putus di sini salurannya, tapi kalau putus dua-duanya tentunya tidak akan ada backup lagi. Gitu. Jadi ini penjelasan sedikit mengenai pengaruh sistem distribusi yang baik terhadap keandalan sistem tenaga listrik kita. Kemudian ada lagi sistem ini namanya ring atau loop. Jadi ring atau loop. Jadi ring atau loop ini sudah lebih komplit. Jadi jika terjadi pemadaman di satu tempat, maka di sebelah kanan ini yang saya tandai dengan kursor ini masih bisa hidup, dan sebelah kiri juga masih bisa hidup. Jadi artinya ini substation ya, substation. Kalau mati di sini dari satu cabang substation ini, maka dia masih bisa hidup dari tempat yang lain. Akan lain ceritanya kalau dua-duanya di sini sama di sini itu mati. Tapi itu sudah tentu jarang terjadi karena memang tidak sudah dirancang untuk dapat terhindar dari mati ke dua-dua tempatnya. Jadi ini sistem ring. Jadi itu sedikit mengenai sistem distribusi. Jadi artinya dengan sistem distribusi yang baik, misalnya menggunakan ring atau loop tadi, maka itu akan membuat keandalan daripada sistem distribusi untuk melayani pelanggan akan lebih baik. Kemudian jadi tadi ada satu sisi dia sistem distribusi mempengaruhi keandalan daripada sistem tenaga listrik kita. Kemudian kita lihat juga di sini. Jadi yang ada itu seperti saya ada gambar tadi sebelumnya. Sistem tenaga listrik kita itu berada pada yang paling kanan ini, yakni pada
konsumen, area konsumennya. Katakanlah kita bicara mengenai keandalan di area konsumen ini. Jadi untuk meningkatkan keandalan pada sisi pembangkitan, maka pada bagian high voltage network atau bagian jaringan tegangan tinggi bisa dikoneksikan beberapa pembangkit besar atau power plant. Bisa sampai 240 kV sampai 700 kV. Tapi untuk di tegangan rendah itu tidak bisa dimasukkan pembangkit-pembangkit yang besar ini tadi. Tetapi pembangkit-pembangkit yang terdistribusi, ataupun misalnya kita punya pembangkit tenaga mikrohidro kita, atau punya pembangkit tenaga surya atau tenaga angin yang skalanya kecil, itu bisa dicatukan pada subtransmisi. Jadi typical voltage-nya atau tegangan pada ini, pada subtransmisi itu ada di 138 sampai 69 kV. Tapi ini pun masih tergolong tegangan tinggi, di atas 20 kV. Makanya distribusi itu ada, kalau kita belajar di sistem distribusi, ada namanya primer dan sekunder. Jadi kalau primer, distribusi primer terdiri dari saluran tegangan tinggi ya, atau overhead line, atau juga ada underground cable atau kabel bawah tanah yang disebut dengan feeder. Jadi kalau berbicara feeder adalah kabel yang sistem distribusi itu, yang 3 kawat yang sering ada di sekitar rumah kita. Kemudian the feeder supply the distribution transformer that step the voltage down to the secondary level, diturunkan menjadi 220 volt. The secondary distribution system contain overhead line or underground cable supplying the consumer directly by single or three-phase power. Jadi ada juga distribusi itu langsung melayani kepada beban, tentunya untuk beban-beban yang besar, pabrik misalnya, atau industri-industri peleburan baja, mereka bisa menggunakan tegangan menengah sekalian. Jadi ini tidak kita bahas ini untuk pelajaran distribusi. Kita hanya mengambil bagian yang berhubungan dengan keandalan sistem tenaga listriknya. Jadi ini tadi penyaluran tenaga listrik yang disebut dengan subtransmisi tadi, setelah dia lewat daripada transmisi, disalurkan lagi ke subtransmisi bagian tegangan 76 sampai 380 berapa tadi ya, coba kita tengok. Nah, 138 sampai 69 kV. Nah, ini tadi sistem radial yang biasa digunakan itu. Jadi kalau kita mau mencatu pembangkit-pembangkit kecil itu adalah ke subtransmisi ini atau jaringan 20 kV ini. Namun di smart grid bahkan bisa dicatu di tegangan yang lebih rendah lagi. Nah, jadi diharapkan bisa dicatu di tegangan yang 380 volt. Nah, jadi tentunya kalau 380 volt
atau 220 volt fase ke netral itu hanya ada pada trafo-trafo distribusi. Jadi kalau kita memasang pembangkit distribution generationnya, misalnya contoh kita punya genset cadangan untuk satu kampung, maka cukup dicantolkan di sistem yang 220. Nah, jadi kalau terjadi pemadaman dari PLN, wilayah dalam satu trafo itu masih bisa hidup lampunya. Makanya sistem distribusi akan lebih bagus dengan adanya distribution generation, seperti halnya generator tadi atau tenaga surya atau tenaga angin yang skala-skalanya kecil. Nah, jadi kalau kita pasang itu di distribusi tegangan rendah yang 220 volt, maka ketika terjadi mati lampu, satu daerah yang dilayani oleh satu trafo itu masih bisa hidup. Jadi di sistem smart grid itu pelayanan listrik itu dua arah. Yang dimaksud dengan dua arah itu selain dari PLN sendiri yang menyalurkan tenaga listrik, bisa juga dari sistem distribusi yang dicatu oleh generator-generator kecil-kecil. Nah, gitu. Jadi dengan smart grid ini akan lebih handal. Kenapa dibilang handal? Jadi waktu kita untuk mati lampu itu akan semakin sedikit. Karena kalau terjadi pemadaman dari jaringan misalnya di sini, kita bisa supply dari tempat yang lain dalam skala-skala kecil. Kemudian ada primary radial system yang terdiri dari kapasitor bank. Jadi fungsi kapasitor bank tadi untuk menghilangkan atau mengurangi drop tegangan pada jaringan, karena dia akan mengirimkan daya reaktif ke jaringan untuk menaikkan tegangan atau daya aktifnya. Kalau daya aktifnya naik, maka tegangan juga akan stabil. Kemudian mengurangi losses dengan kapasitor bank ini juga karena apa? Karena arusnya bisa dikecilkan. Kemudian improve power factor, yang sudah jelas memperbaiki faktor daya. Biasanya itu kalau dulu lah ya, di switch dihidupkan ketika malam. Kenapa ketika malam? Karena pada saat malam itu biasanya beban itu tinggi, beban yang tinggi tadi untuk mengurangi voltage drop pada saat banyak orang pakai listrik, maka disuplaikan atau dimasukkanlah kapasitor bank ini. Jadi ini sistem radial tadi. Oke, kita tidak bahas lagi karena tadi sudah bahas. Kalau ini sistem loop, lebih banyak substation bisa melayani beban. Nah, sekarang kita ini secondary network yang terdiri dari, kalau kita lihat ini ada tiga circuit breaker yang melayaninya. Nah, tentunya dia akan lebih handal. Kalau kita amati secara cermat, sini kita lihat ada titik-titik ini menunjukkan bahwa tersambungnya saluran tersebut ke
ke kabel ini. Jadi kabel sebelah kiri ini kalau kita lihat tersambung terus tersambung sampai kemari. Begitu juga yang ini melayani beban di sini. Kemudian ini yang tanda panah ini adalah beban-bebannya. Jadi semuanya dalam keadaan tersambung. Jadi kalau putus dari satu sisi, maka sisi yang lain ataupun saluran yang lain masih bisa melayani. Makanya disebut high reliability. Kemudian multiple prime feeder. Jadi banyaknya feeder primer atau penyulang utama pada setiap edge oversize. Jadi pada setiap titik ini disuplai oleh banyak feeder. Ya, bisa melayani, kalau di luar negeri di Amerika itu bisa melayani sampai 260 kota. Bayangkan ya, begitu banyaknya. Tapi tentunya biayanya akan pasti sangat tinggi. Karena apa? Karena memerlukan jaringan yang lebih luas, jumlah kabel yang lebih banyak, tiang-tiang tentunya yang lebih banyak, kemudian juga trafonya juga akan pasti lebih banyak. Dan ini tentunya kalau di perusahaan yang belum begitu maju, pasti mereka akan keberatan untuk mengoperasikan sistem tenaga listrik dengan keandalan yang tinggi seperti ini. Terkecuali memang di satu tempat itu sangat membutuhkan keandalan yang tinggi, misalnya itu tadi apa tuh, perumahan-perumahan pejabat atau perumahan militer dan lain sebagainya, atau rumah sakit. Biasanya kalau rumah sakit cukup mereka mempunyai captive power atau daya cadangan. Mereka cukup mempunyai generator yang besar untuk melayani rumah sakit kalau terjadi pemadaman lampu, karena mereka tetap harus beroperasi. Kalau terjadi pemadaman lampu, operasi-operasi mereka seperti misalnya ruang bedah, kemudian ruang penyimpanan obat-obatan yang tidak boleh rusak, penyimpanan darah dan lain sebagainya. Nah, tentunya dia harus tetap memiliki suplai tenaga listrik. Makanya mereka meningkatkan keandalan dengan memiliki captive power atau daya cadangan di rumah sakit tersebut. Nah, ini adalah spot network. Jadi dia sama seperti tadi, cuma dia jalurnya cuma satu. Kalau tadi dicabang-cabangkan, kalau ini cuma satu bawah. Nah, jadi kalau di sini putus, masih bisa dilayani dari tempat yang lain. Jadi suatu tempat itu dilayani oleh 3 kemungkinan atau paralel, 3 jaringan yang terpasang paralel. Oke, tidak perlu kita bahas. Ini kaitannya hanya di sistem distribusi. Kita akan lebih menekankan bagaimana sistem distribusi yang ada itu yang bisa menunjang keandalan sistem tenaga listrik. Sekarang kita masuk ke distribusi generation. Bentar. Distribusi generation.
Jadi distributed generation itu adalah pembangkit-pembangkit yang tersebar atau terdistribusi. Contohnya misalnya di saya ya, di Pancur Batu misalnya kan, ada satu pembangkit yang diletakkan di Pancur Batu misalnya kan. Kemudian ada satu pembangkit lagi diletakkan di Namorambe misalnya kan. Nah, semua pembangkit-pembangkit tersebut disebut sebagai distributed generation. Bisa berupa pembangkit listrik tenaga mikrohidro misalnya, bisa juga berupa tenaga diesel, atau bisa juga berupa tenaga angin ataupun tenaga surya. Jadi sama, tujuannya adalah bagaimana pembangkit-pembangkit yang tersebar tersebut dapat secara langsung melayani beban yang terdekat. Jadi kalau biasanya kan, kalau pembangkit yang konvensional, pembangkitan dari katakanlah dari Belawan, dia menyalurkan tenaga listrik sampai ke Aceh sana, terputus di Belawan, terputus juga di Aceh. Maka oleh sebab itu diharuskan ketika terjadi terputus di Belawan, maka diharapkan Aceh itu masih bisa tetap hidup. Dari mana? Dari pembangkit-pembangkit kecil yang ada di seputaran Aceh, yang mana pembangkit-pembangkit ini bisa dari pembangkit yang tadi, yang dari renewable energy ataupun dari fosil energi juga bisa. Jadi dia pun dihidupkan sewaktu-waktu. Tapi dalam sistem smart grid bisa juga dia dihidupkan secara penuh. Misalnya tenaga surya ketika siang hari dia hidupkan secara penuh untuk mensuplai jaringan tenaga listrik. Dan ini akan terjadi kalau dilakukan di jaringan tegangan rendah. Karena kalau kita tahu ya, tenaga surya itu kan kecil, tegangan yang dibangkitkannya itu cukup rendah. Jadi artinya kalau mau dibangkitkan atau dicatu ke 20 kV itu, dia harus dinaikkan berapa kali gitu, dayanya tidak sanggup misalnya. Maka dia akan dipasangkan di jaringan distribusi tegangan rendah. Misalnya ada sistem KWH ekspor impor, di mana suatu saat kita bisa memakai tenaga listrik yang dari PLN, di saat yang lain kita mengirimkan daya listrik kita dari rumah kita atau dari pembangkit listrik tenaga surya kita ke PLN. Dan tentunya kita harus tahu bahwa ya namanya aliran daya pasti dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah, atau ya seperti itu. Jadi akan ada arus mengalir kalau ada tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Jadi kita memakai tenaga listrik kenapa bisa mengalir arus? Karena kita punya beban, dan beban itu akan membuat drop untuk sementara, sehingga arus itu bisa mengalir. Sama seperti air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi ini kalau centralized seperti ini, kalau yang ini distributed generation. Kalau pengertiannya, teknologi pembangkitan energi listrik berskala kecil yang menghasilkan daya listrik di suatu tempat yang lebih dekat dengan konsumen dibandingkan dengan pembangkit listrik pusat. Pembangkit ini dapat dihubungkan secara langsung ke konsumen atau ke sistem distribusi atau transmisi milik utility. Biasanya ke sistem distribusi ya, tidak sampai ke sistem transmisi, karena sistem transmisi ini tegangannya harus tinggi. Jadi pengertian menurut SAIGRI, International Conference of High Voltage Electrical System, distributed generation adalah tidak direncanakan secara terpusat. Memang dia dibuat untuk skala kecil dan disebar, terdistribusi ke sekitar konsumen. Kemudian
biasanya dihubungkan dengan jaringan distribusi kemudian lebih kecil dari 50 atau 100 megawatt. Jadi 50 atau 100 megawatt itu adalah terlalu besar sebenarnya. Jadi sudah tahu ya prinsipnya bahwa distributed generation itu adalah pembangkit-pembangkit kecil yang terdistribusi di sekitar konsumen. Dia langsung terhubung ke jaringan distribusi atau malah ke tegangan rendahnya yang 220 voltnya. Jadi teknologi untuk distributed generation ini sudah lama sebenarnya dikenal, apalagi nanti dalam perubahan ke sistem smart grid, maka distributed generation ini menjadi ciri khas yang paling penting. Jadi selain penggunaan teknologi informasi secara digital ke jaringan tenaga listrik, distributed generation ini adalah suatu ciri khas yang paling utama daripada smart grid. Karena apa? Karena distributed generation inilah yang akan menopang keandalan sistem tenaga listrik. Sementara tujuan daripada smart grid itu adalah penggunaan teknologi informasi, teknologi telekomunikasi, kemudian juga digitalisasi untuk sistem tenaga listrik dengan tujuan untuk menjaga reliability atau keandalan, kontinuitas, dan juga manajemen pemasarannya atau pemakaiannya. Jadi dengan smart grid pemakaian tenaga listrik bisa dikontrol. Jadi aliran daya juga bisa dikontrol secara real time. Misalnya contohnya, tenaga listrik kita sebenarnya dayanya itu kurang, maksudnya pemakaian oleh masyarakat itu kurang, maka kita akan meng-off-kan beberapa pembangkit kita misalnya. Atau ketika masuknya pembangkit-pembangkit distributed generation ini, maka tentunya akan menambah daya di jaringan. PLN selaku pengelola utility daripada tenaga listrikan, dia akan mengatur pembangkit dia untuk di-off-kan, mungkin seperti itu, sehingga tidak ada pembangkitan yang sia-sia atau efisiensi itu akan tercapai. Bayangkan kalau seandainya beban cuma 100 megawatt, kemudian pembangkitan itu sampai 200 megawatt, ada 100 megawatt yang terbuang sia-sia. Gitu. Jadi itulah penjelasan mengenai distributed generation. Untuk lebih lengkapnya nanti Anda bisa baca di sumber ataupun literatur-literatur yang ada. Oke, saya kira sampai di sini pembahasan kita mengenai keandalan sistem tenaga listrik ditinjau dari sistem distribusi. Yang paling penting di sini adalah adanya distribusi atau pembangkit yang terdistribusi yang lebih dekat dengan konsumennya. Oke, saya kira demikian. Mohon baca lagi sumber-sumbernya, literaturnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.